Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Burdes. Pada podcast kali ini saya akan sharing tentang cara mengatasi rasa malas karena banyak deadline. Sebelum saya sharing saya mau nginfoin untuk kamu bahwa di tanggal 6 Maret 2022 di hari Minggu besok saya akan ngadain webinar Unlimited Success. Cara sukses di usia muda meskipun kamu merantau serta belum punya pengalaman dan relasi yang banyak. Saya akan sharing belasan tahun pengalaman dan pembelajaran saya untuk bisa meraih sukses. Sudah saya susun, kamu bisa pelajari di tanggal 6 Maret nanti secara gratis. Ya, totally free. Kamu bisa daftar sekarang sambil dengerin podcast ini. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, lanjut kita membahas ya tentang cara mengatasi rasa malas karena banyak deadline. Ini saya menjawab pertanyaan dari Nurjanah ya, yang masuk di DM saya. Mungkin ini juga cukup lama ya sudah masuk. Saya lagi coba scroll pertanyaan yang pernah masuk, dan saya mau bahas pertanyaan dari Nurjanah ini. Jadi begini DM-nya di Instagram. Halo Kak Andreas, perkenalkan saya Jana, pendengar podcast Kak Andreas. Saya ingin bercerita Kak, kemarin saya dengar podcast terbaru tentang burnout. Dan beberapa minggu ini saya mengamati hal yang aneh dari kualitas pekerjaan semakin menurun untuk tugas dan belajar di kuliah. Intermezzo sedikit buat kamu yang belum tahu apa itu burnout. Burnout itu adalah situasi di mana kamu udah kayak jenuh banget sama pekerjaan dan akhirnya kamu memutuskan untuk nggak ngapa-ngapain. Pokoknya udah jenuh banget, udah sampai di titik males banget. Nah itu udah burnout ya. Udah kayaknya udah gak mampu lagi untuk melanjutkan tugas ataupun pekerjaan yang ada. Oke, saya lanjutin ya. Hal yang membuat saya bingung adalah rasa malas yang meningkat ketika pekerjaan itu deadline. Padahal kebanyakan orang semakin deadline semakin bersemangat. Tapi saya merasa semakin deadline semakin malas dan tidak serius mengerjakannya. Bahkan pekerjaan itu seakan terpaksa saja hanya menggugurkan kewajiban sesaat. Sampai di sini saya bingung apakah ini tanda sedang mengalami burnout dengan perkuliahan atau ini menjadi penanda bahwa saya tidak bisa menjadi orang yang semangat ketika menghadapi deadline. Mohon pencerahannya Kak. Oke, jadi yang Jana pertanyakan adalah ketika ada deadline dia justru jadi nggak semangat gitu. Nah, untuk menjawab ini saya mau menggarisbawahi satu statement, yaitu statement dari Jana yang mengatakan padahal kebanyakan orang semakin ada deadline semakin bersemangat. Nah, oke. Memang betul ya, seringkali ketika ada deadline orang jadi semakin terpacu untuk menyelesaikan. Tapi ada juga orang-orang yang justru semakin ada deadline ya, dia malah jadi respons dalam dirinya malah jadi panik, malah jadi terburu-buru, tergesa-gesa, panik. Akhirnya karena rasa panik itu dia memutuskan untuk yaudah deh, gak usah dikerjain. Atau bisa jadi yaudah dikerjainnya yang seadanya aja, biasa-biasa aja, dan akhirnya jadi malas-malesan. Nah itu biasa yang sering terjadi ketika kita mengerjakannya penuh deadline gitu ya. Dan juga ada situasi di mana orang itu justru malah jadi demotivasi. Ya demotivasi itu jadi nggak termotivasi untuk menyelesaikan. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat, dia malah jadi down, malah jadi nggak semangat karena dia akan merasa overwhelmed ya. Wah terlalu banyak nih yang harus diselesaikan, dan akhirnya dia nge-freeze dan justru nggak ngapa-ngapain ya. Nah lalu gimana caranya untuk mengatasi hal ini ya, mengatasi terkait deadline ini. Nah prinsip yang saya gunakan itu terkait menggunakan waktu mengacu kepada kuadran waktu dari Stephen R. Covey di bukunya 7 Habits of Highly Effective People. Kalau kamu lihat kuadran waktu, atau ya kamu bisa Google juga time quadrant gitu ya misalnya, itu akan muncul gitu. Jadi kita tuh punya 4 kuadran waktu. Yang pertama adalah, jadi
kuadran ini terdiri dari garis penting dan garis mendesak. Jadi dari kuadran tersebut ada 4 kotak ya. Kotak pertama adalah kegiatan yang penting dan mendesak. Ini kuadran 1. Kuadran kedua adalah kuadran yang penting dan tidak mendesak. Kuadran 3 adalah kegiatan yang tidak penting dan mendesak. Kuadran 4 adalah kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Banyak dari kita itu merasa, wah kehidupan saya di kuadran 1 terus nih, penting dan mendesak terus. Jadi kasarannya saya nggak ada napas nih untuk mengerjakannya kayak gitu. Nah, kalau kamu merasa seperti itu, ya, yang akhirnya bikin jadi demotivasi dan lain-lainnya, itu biasanya ada 2 faktor ya yang membuat kita menggunakan waktu kita di kuadran 1. Yang pertama adalah kita terlalu banyak menghabiskan waktu di kuadran 4, di mana kita mengerjakan kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Contoh misalnya kita lebih banyak menggunakan waktu untuk scrolling handphone, terlalu banyak waktu menggunakan untuk nonton film. Pertanyaannya, boleh nggak kayak gitu? Nonton film, scrolling handphone, Instagram, dan lain-lain. Boleh. Tapi proporsinya jangan terlalu besar. Harus secukupnya. Ya. Nah, kalau misalnya terlalu banyak di kuadran 4, akhirnya kita akan terlalu banyak waktunya ya, kita dipaksa untuk menjadi seperti dalam tanda kutip pemadam kebakaran. Semua pekerjaan kayaknya penting dan mendesak gitu. Itu ya faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah bisa jadi kita terlalu banyak menghabiskan waktu di kuadran 3, di kuadran yang tidak penting dan mendesak. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kita tiba-tiba diajak, misalnya yuk kita nonton yuk kita nongkrong yuk. Nah itu kan diajak, terus kegiatan yang nggak penting tapi mendesak nih, yuk sekarang yuk, atau yuk sore nanti yuk, dan lain-lainnya. Nah biasanya orang-orang di kuadran ini kadang-kadang untuk yang sulit untuk berkata tidak, akhirnya dia ngikut, yaudah yuk sana, yaudah yuk ke situ kayak gitu, yaudah yuk nongkrong, yaudah yuk karaokean apa segala macam, sehingga kegiatan pentingnya jadi terabaikan ya karena gampang terpengaruhi seperti itu, dan akhirnya dia sama kayak kuadran 4 tadi dipaksa untuk mengerjakan kuadran 1-nya ketika deadline dan begitu banyak pekerjaannya seperti itu. Terus gimana untuk mengatasi hal ini? Nah, selain harus berani berkata tidak, kita juga harus lebih banyak menghabiskan waktu di kegiatan yang penting dan tidak mendesak ya. Kalau kamu tadi ingat ada kuadran 2, kuadran yang penting dan tidak mendesak. Jadi misalnya contoh nih, ketika dikasih waktu gini, wah tugas selama seminggu, kita nggak nunggu sampai H-1 ya baru mengerjakan, atau di hari hanya baru mengerjakan. Tapi orang-orang yang produktif, orang-orang yang efektif itu mereka menyicil. Dia nggak nunggu sampai deadline, tapi dia nunggu dulu nih. Tapi dia mau menyicil pekerjaannya dari hari pertama, hari kedua, dikit-dikit, bahkan dia menyelesaikan lebih awal, sehingga dia lebih peaceful, lebih damai, dan bisa menjadi orang yang produktif dan efektif karena dia sudah menyelesaikan tanggung jawab yang ada. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi kita perlu lebih banyak menghabiskan waktu di kuadran kedua, kegiatan-kegiatan yang penting dan tidak mendesak, sehingga hidup kita jauh lebih damai dan lebih produktif dan bisa menghasilkan dengan jauh-jauh lebih berkualitas. Oke, mungkin itu dulu sharing pada hari ini, dan saya juga rencana selama seminggu ini saya akan publish konten ya, mumpung ada hari libur juga, dan Februari ini mungkin ada beberapa jeda kemarin karena ada kesibukan di kantor, dan saya mau coba selama seminggu ini saya ngepost tanpa henti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan yang ada. Oke, semoga bermanfaat, dan kalau kamu mau belajar lebih dalam tentang gimana sih caranya sukses di usia muda, saya akan ngadain webinar Unlimited Success di tanggal 6 Maret 2022. Kamu bisa daftar, kamu bisa join secara gratis. Ya, silakan klik link yang ada di deskripsi. Dan kalau kamu ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk kamu bisa DM saya di Instagram @andreasburdes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Oke, thank you semuanya. Sukses selalu,
never stop learning because life never stop teaching.